Makasih. Ibu-ibu, terutama yang janda, kalau ditelepon suaminya orang, jangan suaramu mendayu-dayu seperti tadi. Ini tadi bukan kencang, ini namanya syahdu. Suara begini yang kasih nafsu kita lagi-lagi. Assalamualaikum ibu. Waalaikumsalam. Bagaimana suaminya orang tidak tergoda? Lagi di mana ibu? Di rumah aja pak. Coba dong yang keras. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi di mana ibu? Di rumah. Lagi ngapain? Apa kau tanya-tanya? Oh enggak, diteleponnya lagi kau besok. Ini waalaikumsalam. Caleda. Wih, ada juga Bugis di sini. Wih, boleh tahan ini bubuhan Bugis. Saya ke Banjarmasin banyak orang Bugis. Saya pergi Kota Baru banyak orang Bugis. Saya pergi Pagatan, bahasa Bugis orang di sana. Begitu saya masuk penjara banyak juga orang Bugis. Simpan dulu HP-mu bos. Dengar ceramah dulu. Woi, ibu, simpan dulu, simpan. Ibu yang pegang HP selama saya ceramah, saya doakan suaminya kawin lagi. Nah. Saya di Makassar bu, ada ibu-ibu, saya lagi ceramah, dia membelakang. Dalam hati saya, barusannya ada orang saya ceramah, dia belakangi saya. Ternyata dia ambil HP-nya, selfie. Dia belakangi, baru dia tulis di WhatsApp-nya, latar belakang das atlatif. Woi, saya dijadikan background. Selesai ceramah dia kejar lagi saya. Ini yang kasih repot kita Bib sekarang. Kejar, Ustaz, boleh selfie. Terpasalah dilayani. Kalau enggak dia bilang kita sombong sampai mati. Sudah selfie dia bilang ulang Ustaz, kabur. Ulang lagi Ustaz, kabur Ustaz. Bukan HP kabur, mukamu yang kabur. Jadi bapak-bapak nanti kalau minta maaf sama istri, itu syaratnya. Jabat tangan, senyum, pandang matanya, sebut dosa. Jadi kalau suami minta maaf ibu, suruh sebut judulnya. Apa judulnya pak? Tiba-tiba minta maaf. Enggak enak, nanti kau ngamuk lagi. Bilang apa? Ustaz Dasat bilang harus sebut. Apa? Mohon maaf ibu. Dulu waktu saya tugas di Banjarmasin, saya hilaf. Ada perempuan mirip betul sama Pian. Maafkan saya selingkuh ibu. Dia bilang istrinya, enggak apa-apa pak, saya maafkan. Memang itulah manusia biasa, kadang-kala kita hilaf. Saya maafkan kau karena bulan lalu saya juga selingkuh. Ibu-ibu, ini sebenarnya bapak-bapak banyak selingkuh gara-gara ibu-ibu juga. Bagaimana suamimu tidak selingkuh kalau kau marah-marah aja terus di rumah? Dia kira enak jadi suami nih ibu-ibu ini. Kira enak. Di kantor kita dimarah-marahi sama pimpinan. Di jalan macet, kadang-kala kehujanan. Ya, di warung kopi masuk WhatsApp tagihan. Sampai di rumah dimaki-maki lagi kita sama istri. Bagaimana kita tidak cepat sakaratil maut? Ini perempuan sekarang seperti cuaca, susah ditebak perasaannya. Dia kira enak laki-laki. Ibu, dengar ibu. Hui, ibu, ada 4 perempuan yang menjadi penghuni api neraka. Dengar ini. Terancam ibu-ibu. 1, kata Nabi, mereka yang selalu bicara kasar sama suaminya. Apa kau anak muda, ada istrimu? Boleh marah sama suami bu, boleh. Marah manusiawi, tapi jangan memaki. Ini kalau marah, la haula wala quwwata illa billah, keluar semua kebun binatang di mulutnya. Bagaimana kita betah di rumah kalau ngomel aja kerjanya? Jadi, bu, coba dengar itu laki-laki, coba lihat itu laki-laki. Kami pikir ibu bagaimana supaya ibu bisa pakai AC di kamar. Pak, kami pikir bagaimana supaya ibu bisa pakai emas pulang kampung dihargai sama keluarga. Kami pikir bagaimana supaya kalian bisa dibelikan mobil supaya tidak hitam kulitmu. Itu dipikir sama suamimu. Makanya jangan suka marah-marah. Takbir. Ada di sini takut sama istrinya? Ada? Berhenti kau jadi laki-laki. Ngamuk Ustaz. Kalau dia ngamuk enggak apa-apa. Dia pecahkan piring satu, pecahkan satu lusin. Dia pecahkan semua. Kenapa? Piring, gelas boleh dibeli. Harga diri sebagai suami tidak boleh diinjak-injak istri. Takbir.
Ah, itulah yang takut sama istrinya. Oi bu, oi. Satu, perempuan yang menjadi penghuni api neraka yang suka bicara kasar. Boleh marah, tapi jangan memaki. Marah silahkan, manusiawi. Tapi jangan memaki-maki. Goblok memang kau jadi laki-laki. Sudah goblok, hitam, gendut. Wah, ini penghuni neraka ini. Enak juga kalau kita pulang kampung, pulang rumah, capek kita tadi jual ikan. Sampai di rumah disambut sama suami dengan senyuman. Bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu. Tenang perasaan. Lah sudah bilang, bu kalau ada duit saya belikan kau emas. Masuk lagi kamar suami, berantakan kamarnya, marah-marah, peluk suami kita sambil menyanyi. Insaplah wahai manusia, bila dirimu bernoda. Itu kan lagu-lagu ibu-ibu dulu, lagu-lagu nasihat, iya toh? Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa, atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Coba kita bertanya pada rumput. Itu. Jadi kalau suaminya susah rezekinya, singgung dengan itu lagu. Mungkin kau banyak dosa. Itu lagunya ibu-ibu dulu. Sekarang lagunya ibu-ibu apa? Yo, yo ayo, yo ayo, yo ay, beleng-beleng. Senamlah dia di depan kantor bupati. Ibu-ibu di depan, bajunya sempit, roknya sempit. Bapak-bapak di belakang. Ibu-ibu di depan lah jadi pelatih. 1, 2, bapak-bapak di belakang. 3. Bagaimana enggak beleng-beleng semua ini? Putar ke kiri. Apa lagu-lagu begitu? Coba kalau salawat kayak tadi, nyaman perasaan. Ya. Woi. Ibu. Nah, 1, boleh marah, jangan memaki. 2, perempuan menjadi penghuni api neraka. Mereka yang membebani suaminya melebihi kemampuan suami. Suaminya gajinya cuma 4 juta, tapi gaya hidupnya 7 juta. Kayaknya banyak penderita di sini ya. Hei, ibu-ibu, kenapa kita miskin? Karena kehidupan, gaya hidup kita melebihi rezeki. Allah kasih rezeki 5 juta 1 bulan, tapi gaya hidupnya 8 juta. Akhirnya apa? Ngambil kredit, tidak bisa tenang. Coba kalau gaji kita 5 juta, gaya hidup kita 3 juta, insya Allah tenang perasaan. Kita miskin karena melebihi kemampuan kita. Maka suami kalau rezekinya 3 juta, jangan kau bebani. Ini kan tidak dibebani suaminya. Datanglah itu tukang kredit mobil. Bu, kalau ada mobil bu, tenang ibu. Ibu sudah tidak kehujanan. Pulang kampung nanti, ibu enak lagi. Satu keluarga, nggak perlu lagi naik PT-PT. Enak kan? Ini namanya penjual mobil. Semua enak dia cerita. Dia tidak cerita bagaimana kalau kempes banyak. Bagaimana kalau mogok mobilnya? Tidak ada cerita itu. Akhirnya apa? Usullah kepada suaminya. Bang, masukin aja deh sertifikat rumah supaya kita bisa mobil. Akhirnya apa? Bulan pertama masih bisa dibayar cicilannya. Bulan kedua tidak bisa. Bulan ketiga, 4 tidak bisa. Akhirnya apa? Diambil mobilnya. Sudah diambil mobilnya, diambil pula sertifikat rumahnya digadai. Mengamulah gara-gara kau yang tidak bersyukur ini. Maka jangan melebihi kemampuan suami. Ibu-ibu punya siku? Punya? Woi, punya siku? Coba gigit sikunya bu. Coba. Kalau ada yang bisa gigit sikunya, saya kasih hadiah. Coba, mana bisa? Nah, itulah orang yang memaksakan suaminya melebihi kemampuannya. Dan yang ketiga, kata Nabi, orang yang akan menjadi perempuan penghuni neraka, mereka yang mempertontonkan auratnya di depan lelaki. Bu, terutama ini akhwat cewek-cewek nih. Mari kita kerjasama. Kami laki-laki jaga mata, tolong kalian perempuan jaga akhlak. Biar kami setengah mati jaga mata, kalian gentayangan di jalan, habis amal kami bos. Pastilah dilihat, barang bagus. Dia bilang,
dilihat. Haram tidak dilihat. Barang bagus, maka solak-solak kok bos. Ya? Yang keempat, orang yang akan menjadi perempuan penghuni api neraka, mereka yang tidak mendirikan sholat. Inilah perempuan memang paling banyak tidak mendirikan sholat. Kapan? Selesai haid. Haid 5 hari tambah bonus 2. Dia bilang suaminya, kenapa belum sholat sayang? Biasanya cuma 5 hari. Orang belum bersih, masih ada sedikit-sedikit. Dia bilang suaminya, bohong. Apa bohong? Saya kasih lihat kau. Apa mau dikasih lihat? Ketawa baru kau yang begitu. Kapan lagi perempuan banyak tidak sholat? Kalau ada pengantin, mukanya dikira tembok, coklat, biru, krim, abu-abu, jilbabnya 3 lapis, kuning, coklat, jilbab sakaratil maut. Ibu bapak saudara-saudara sekalian ya. Jadi orang yang menyesal di akhirat kelak, mereka yang memutuskan persaudaraan. Maka sebentar ini kalau ada tetangga kita pernah kita sakiti, minta maaf lalu kembalikan barangnya orang. Pegawai-pegawai negeri yang pernah ngambil mesin komputer di kantor, kasih kembali bos. Ya. Dan itu kalau tidak dikembalikan, ketika kita di padang mahsyar, dipanggil kita satu-satu. Bayangkan, dari Adam sampai kiamat, kumpul berapa triliun manusia, dipanggillah kita satu-satu. Siapa dulu yang dipanggil? Nenek kita yang duluan mati? Tidak. Kakek kita yang duluan wafat? Tidak. Leluhur kita yang duluan wafat? Tidak. Lalu siapa dulu yang dipanggil? Nama-nama Islam dulu. Abdul Rahman, Abdul Jabbar, Siti Fatimah, Aisyah, Mutmainnah, Das'at Latif. Itu dulu dipanggil. Cuncung. Di belakang kok bos. Dipanggil juga tapi mondri kok bos. Maka jangan berkata apa arti sebuah nama. Nama itu penting. Begitu pentingnya sebuah nama sehingga Nabi jelaskan ada 3 kewajiban orang tua kepada anaknya. 1 diantaranya memberi nama yang baik. Kenapa? Karena di akhirat digunakan ini nama. Nama-nama Islam dulu. Tony, Joni, Rudy, Ningsi, Nining. Dipanggil juga tapi di belakang bos. Habib Syekh, di depan. Das'at Latif nomor 2. Bayangkan. Dipanggillah kita. Nah, orang bilang apa arti sebuah nama? Coba bayangkan kalau tidak ada semua nama di sini. Yang paling repot caleg. Pilih saya siapa? Anu siapa? Anu. Coba kalau ada, coba sebut nama. Orang sebut nama minimal 2 saya bisa tahu. 1 suku, 2 agamanya. Nama Margono. Biasanya Jawa. Gitu? Nama Ambok Dalle. Tidak mungkin Cina. Masa Ambok Dalle Cina? Pasti Bugis. Ya kan? Nama. Yang kedua, nama adalah doa. Ketika nama anak kita Mutmainnah, orang yang memanggilnya, wahai Mutmainnah, wahai kau jiwa yang tenang, berarti orang mendoakannya. Dan di akhirat dipakai kelak. Ustadz, bagaimana saya Ustadz? Sudah terlanjur namaku Ronaldo. Karena bapakku pecinta bola. Bagaimana caranya Ustadz? Ya Islamkan. Bagaimana cara mengislamkannya? Tambah Muhammad di depannya. Muhammad Abdul Ronaldo. Nggak nyambung Ustadz, biar nggak nyambung. Yang penting selamat kok bos. Masih ingat almarhum Presiden kita Soeharto? Sebelum beliau menunaikan ibadah haji, kan namanya cuma Soeharto. Setelah menunaikan ibadah haji, Raja Fat waktu itu sadar, wah menderita nih Pak Harto nanti. Kalau tidak diislamkan, maka diislamkanlah namanya, ditambah di depannya Muhammad Soeharto. Ibu Tin juga ditambah di depannya Siti. Maka ibu-ibu yang sudah terlanjur namanya islamkan. Harus rubah KTP? Tidak. Yang penting misal ulang tahun. Saudara-saudara sekalian, hari ini nama saya islamkan. Yang tadinya Desi Ratnasari, saya menambah di depannya Siti Desi Ratnasari. Yang ketawa serius orang ini. Nama penting. Dan pada saat itu ketika kita dipanggil satu-satu, wajah-wajah kita di padang mahsyar tidak lagi seperti ini. Ada yang mukanya seperti ular. Kata Nabi, siapa yang muka ular? Mereka yang suka menjilat-jilat. Ini di kantor bupati banyak begini. Ya Pak, siapa. Ada juga orang itu pegawai kayak ndak punya lagi harga diri di depan bupatinya. Ya Pak, terserah Bapak. Wah. Cemen lu men. Ya. Yang kedua kata Nabi, ada juga nanti yang mukanya seperti anjing. Siapa muka anjing ya Rasulullah? Beliau menjawab, mereka yang disogok dan menyogok.
Nah, ini termasuk anggota DPR nanti yang terpilih karena nyogok. Ada begitu di sini? Ada? Nah, kau salah, kenapa kau pilih? Tapi kau larang, tapi kau bilang wane piro. Nah. Lalu kata Nabi, ada juga nanti yang mukanya seperti tikus. Ya Rasulullah, siapa muka tikus? Mereka yang suka mengambil barangnya orang. Nah, ini yang ini di sini ya, yang suka korupsi dan disuruh pikul itu hasil korupsinya. Saya kalau lihat itu orang korupsi 3 miliar, 10 miliar, setengah mati dia pikul nanti itu. Dia bilang mahasiswaku 10 miliar uang dolar Singapura Ustaz itu dikantongi ji. Saya bilang jangan kau bayangkan uang Singapura, uang koin. Apa? Uang koin 10 miliar pikul kau itu. Ada juga kata Nabi yang nanti mukanya seperti kuda. Siapa muka kuda ya Rasulullah? Nabi menjelaskan mereka yang suka mendahului imam ketika sholat berjamaah. Nah, ini anak muda ini yang banyak. Imam belum turun dia sudah turun. Imam belum naik dia sudah naik. Ditanya kenapa kok cepat sekali? Dia bilang ini orang tua Ustaz. Sudah lowbat, saya masih full charge. Tidak boleh begitu bos. Ini juga imam kadangkala harus perhatikan. Ada juga kadangkala imam membalik-balik sunnah Rasul. Nabi jelaskan kalau kau jadi imam ringkaskan bacaan solatmu. Ini baru jadi imam mau takbir aja sudah lama. Gaji itu muakkak mani bawan selesai. Ada juga yang begitu. Kata Nabi ringkaskan bacaan solatmu. Ringkas. Yang kedua kata Nabi, bacalah yang umumnya orang hafal. Tujuannya apa? Satu, orang bisa husuk mengikuti kalau yang dia baca hafal. Coba kalau imamnya membaca kul huwallahu ahad, anak-anak juga ikut di belakang kul huwallahu ahad, karena dia hafal. Begitu imam membaca surah Al-Baqarah ayat 10 sampai 115, la haula wala quwwata illa billah. Dia husuk dengan bacaannya, kita husuk dengan hayalan. Kita mau ikut, tidak dihafal, mau ruku, belum selesai, terpaksa kita baca semua itu di dinding. Keadaan keuangan masjid, pengeluaran, saldo, waduh. Sudah dibaca satu tripleks, belum selesai bacaannya imam, dibaca lagi kalender. Persatuan Guru Republik Indonesia cabang Kabupaten Tanah Bumbu. Selesai lagi, belum selesai imam, dibaca lagi bajunya orang caleg DPR RI nomor urut 7 dari Partai Nasdem. Dibaca semua Pak. Siapa yang salah? Siapa salah? Imam. Makanya kata Nabi, baca yang umumnya orang hafal dan ringkaskan. Ada orang jadi imam, dites lah anak penghafal, kau jadi imam nak, mau didengar bacaanmu, jadi imam lah, hanya dia yang hafal. Begitu lagi sholat tiba-tiba ada cicak jatuh, kena telinganya, stres hilang hafalannya. Apa sambungannya ini? Dia lupa betul, hening satu masjid. Tiba-tiba imam berkata, tolong bantu di belakang. Dia bilang di belakang, saya juga tidak tahu. Tiba-tiba berteriak, kalau begitu ya sudah, Allahu Akbar. Memangnya anggota DPR. Saya punya pengalaman ini Pak, waktu saya kecil di kampung SMP saya waktu itu. Sholat asar, lama sekali imam sujud. Kenapa lama betul ini imam sujud? Ada apa ini? Tiba-tiba ada kawan saya nakal, diangkat kepalanya. Hilang imam. Ternyata yang ditunggu sudah keluar. Dia keluar dari pintu samping. Kacau sholat. Selesai sholat ditanya, Pak Imam, kenapa kau tinggalkan kami? Dia bilang, saya kentut nak. Pak Imam, lain kali kalau kentut kasih bangkit dulu kepala supaya kami lihat kau keluar. Dia bilang, saya sengaja, malu saya kau lihat. Kacau sholat. Siapa yang salah? Siapa salah? Siapa salah? Imam. Makanya hati-hati milih imam. Ya, ada lagi kejadian ini waktu saya kuliah KKN. Belum jadi ustadz saya waktu itu. Ada kawan saya dia pakai baju gamis. Wah, saya bilang pasti anak pesantren. Jadilah imam dia. Saya di belakang dua anak fakultas sastra. Begitu dia baca Al-Fatihah masih aman. Dia baca Al-Kafirun dalam hatiku, cari penyakit ini orang ini. Benar, dia baca enggak mau sampai. Wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidu ma abattum wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidu ma wala antum tak putar. Temanku jengkel ini ada sastra, dia bilang, kenapa itu tak putar-putar? Lah sudah ini juga saya pikir. Kacau sholat. Makanya kalau imam salah, kacau jamaah kita. Makanya hati-hati milih imam. Kata Nabi,
Milih imam itu tidak boleh sembarang. Jamaah makmum boleh, mulai dari orang waras sampai orang gila boleh jadi makmum. Mulai dari orang belum balik sampai dewasa boleh jadi makmum. Tapi imam tidak boleh. Kenapa? Salah imam, salah kalian jamaah. 2020 Tanah Bumbu akan milih imam, bupati. Salah milih imam, salah kalian, menderita kalian di kabupaten ini. Maka hati-hati milih imam. Pun kita jadi makmum juga tidak boleh sembarang, harus ada etikanya. Jadi makmum kata Nabi, kalau kau ke masjid sikat gigi dulu, terutama kalau subuh. Bayangkan kalau kita tidak sholat, tidak sikat gigi, tidur semalaman, orang di samping kita balik kanan, kita balik kiri menguap. Sampai meninggal dia ingatnya itu, busuk mulutnya itu. Sudah sikat gigi. Apalagi kalau kau jadi makmum, jangan kau merasa kaulah yang paling soleh dalam masjid itu. Ada juga orang takbir itu kayak mau dia gigit, kita punya telinga. Cool man. Baca Al-Fatihah kayak dia ada di telinga sampingnya. Pada cengi capuk. Hanya ganggu ki. Ada lagi apa? Itu kaki. Kaki juga itu kadang-kala mengganggu. Kita kasih pindah, dia kasih pindah lagi kakinya. Kasih pindah, dia kasih pindah lagi. Saya jengkel, saya injak. Selesai salat. Ustaz, kenapa kau ganggu saya? Makanya adik-adik, kalau mau saya tanya, kenapa kau kasih pindah-pindah kakimu? Kau ganggu saya? Dia bilang supaya rapat saf. Bos, sini. Kalau mau rapat safmu bukan jari-jari kaki yang kau tempel. Tapi apa? Bahumu atau siku. Kalau siku rapat, pasti saf rapat. Tidak ada orang sholat begini. Tapi kalau kakimu rapat, safmu longgar. Ya. Ada lagi selesai sholat yang paling menjengkelkan itu. Selesai sholat dia ambil saf paling depan, belakangnya imam. Begitu assalamualaikum, assalamualaikum, langsung lompat. Mau lihat, tidak jabat tangan, tidak langkai orang, itu kurang adab kalian. Kalau kalian tidak mau doa bersama, tidak mau jabat tangan selesai sholat, ya sudah di belakang kau duduk. Supaya kau tidak ganggu orang. Ingat adik-adik sekalian ini, yang baru belajar agama. Puncak dari semua ilmu adab. Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, untuk apa Rasul diutus ke muka bumi? Mencerdaskan kehidupan bangsa? Bukan. Mengangkat harkat dan martabat? Bukan. Apa? Liutammima makarimal akhlak. Memperbaiki akhlak manusia. Ini kita berbeda mazhab, saling mengkafirkan. Saling menghina. Zaman sekarang aja ini kita ribut-ribut sesama muslim. Dulu tahun 90-an, kita kalau sholat subuh, Allahu Akbar. Di samping kita tidak kunut, dalam hati saja, oh Muhammadiyah. Selesai. Allahu Akbar. Tidak kunut, Muhammadiyah berarti ini. Itu aja dia. Sekarang saya pun dimaki-maki di Facebook. Apa kau Ustaz? Bicara-bicara sunnah. Baru kau tidak pelihara sunnah. Kenapa kau tuduh saya tidak pelihara sunnah? Buktinya kau tidak pelihara jenggot. Ya mau diapa kalau tidak mau tumbuh? Saya sudah kasih minyak, Bib, tidak tumbuh-tumbuh. Malah marah istri saya. Ini Ustaz kasih kotor-kotor bantal. Kasih minyak nih Bu. Ya. Nah, saudara-saudara sekalian, ini golongan, maka sebelum wafat minta maaflah orang-orang yang pernah kita sakiti. Kalau ada berkaitan dengan barang, kembalikan. Ibu-ibu yang pernah ngambil sendoknya orang ketika pengantin, kasih kembali. Karena ada juga itu ibu-ibu Columbus. Tahu Columbus? Kelompok ibu-ibu pembungkus. Kalau ada pengantin dia bungkus semua kuai. Yang ketiga, penyesalan kata Nabi, yaitu mereka yang tidak menjawab salat, azan salat ketika azan berkumandang. Puasa, haji, zakat, sedekah, semuanya akan sia-sia ketika tidak mendirikan sholat. Adik-adik, kalian tidak usah malu kalau kalian tidak jadi pegawai negeri. Ibu-ibu, kalian tidak usah cemas dan merasa malu kalau sampai sekarang ini masih ngontrak-ngontrak rumah. Tapi malu dan cemaslah ketika sudah dewasa seperti ini, belum mendirikan sholat dengan sebaik-baiknya. Kalau sholat kita insya Allah baik, maka hidup kita akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sholat kita bagus, Allah yang akan menyelesaikan semuanya. Di dunia ini tidak ada orang tidak punya masalah. Semua kita punya masalah. Pasti. Jangankan kita, Nabi ada masalahnya. Malah di ibu-ibu yang tanya, Ustaz, bolehkah orang sholat itu tidak pakai BH? Kenapa bisa ibu? Panas sih Ustaz. Tidak ada AC, tidak ada kipas angin. Kita baru pulang pasar. Boleh, tapi apa itu beradab? Ibu-ibu pergi ketemu gubernur, tapi tidak pakai BH. Boleh kan? Tidak Pak Gubernur. Mohon maaf ini Pak Gubernur.
Coba. Ya. Saya sholat Ustaz, betul kok sholat tapi main-main. Allah. Wa kana wa ya kunastai. Ini serang. Ratal. Siapa ngajar sholat begitu, Bos? Ada juga orang sholat kayak ditiup angin. Ada lebih parah Allah. Siapa ajar ke sholat mak keju-keju? Jadi jangan heran ketika sudah 20 tahun sholat kok masalah kita tidak bisa lepas. Salah satu sebabnya kita sholat seada-adanya. Bapak saudara-saudara sekalian, tepat tanggal 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demam. Lalu Allah perintahkan kepada malaikat Jibril. Jibril, kau turun panggil 3 malaikat, 2 malaikat, Israil, Israfil, Mikail. Kau turun 4 malaikat. Sampaikan kepada Muhammad, Allah perintahkan saya menjemputmu dengan catatan tanya dulu. Kalau dia sudah mau cabut nyawanya, kalau belum tunda sampai mau. Turun malaikat. Langit pertama, langit ke-7 masih berempat. Jibril, Mikail, Israil, Israfil. Langit ke-6 sampai ke-2 masih berempat. Di langit pertama Jibril berkata, malaikat pencabut nyawa saya tidak bertugas. Kau saja yang turun jemput Nabi Muhammad. Tapi kata malaikat pencabut nyawa, tapi selama ini kamu yang ketemu, kamu kacesnya, kamu sahabatnya. Kau turunlah. Saya tunggu kau saja di sini. Turun malaikat pencabut nyawa. Depan rumah Nabi ketuk pintu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Rasulullah. Nabi menjawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fatimah buka pintu. Bah, tidak ada orang. Kata Nabi, sudah ada di samping saya. Kata malaikat pencabut nyawa, ya Muhammad, hari ini saya diperintah untuk mencabut nyawamu apabila kau mau. Menurutmu bagaimana? Kira-kira kalau Pak Cuncun ditanya ini apa jawabannya, Bos? Saya diperintah cabut nyawa. Tunggu dulu, orang belum jadi bupati. Pasti. Ustaz, Dasat, saya diperintah cabut nyawamu. Menurutmu bagaimana? Tunggu dulu, istri baru 1. Itu pasti mau sekali poligami tapi takut sama istrinya. Apa jawaban Nabi? Wahai malaikat, seluruh nabi dan rasul senior saya, setelah mereka melaksanakan tugasnya, mereka menghadap kepada Allah. Saya pun siap hari ini. Cuma ini ada yang lain. Mana Jibril? Jibril ada di atas. Kau panggil dulu deh. Ada yang saya mau tanyakan. Naik malaikat pencabut nyawa. Jibril, kau dicari sama CSU. Saya bilang memang kau ikut. Kau banyak cerita. Sudahlah, kau turun sini. Turun malaikat Jibril. Ya Jibril, kalau hari ini saya harus menghadap kepada Allah, tolong berikan saya kabar gembira. Ya Muhammad, seluruh nabi dan rasul haram masuk surga sebelum engkau lebih dulu di dalamnya. Alhamdulillah. Ya Muhammad, seluruh malaikat yang pernah Allah ciptakan sekarang mereka antri menunggu rohmu. Alhamdulillah. Apalagi Jibril, ya Muhammad, kalau ada dosa dan kesalahan yang pernah kau lakukan, Allah telah mengampuni dosa-dosamu. Alhamdulillah. Tapi Nabi berkata, Jibril, itu kan saya tidak cemas soal diriku. Yang aku cemaskan siapa? Tolong kasih saya berita gembira soal umatku. Kita yang dicemaskan Nabi. Tolong berikan saya berita gembira. Naiklah Jibril bertanya kepada Allah, turun membawa berita. Ya Muhammad, saya dapat berita gembira dari Allah. Apa? Meskipun engkau sudah tidak berada di tengah-tengah mereka, meskipun engkau sudah tidak berada di tengah-tengah umatmu, selama umatmu berpegang kepada Quran dan Sunnah, insya Allah umatmu selamat. Nabi berkata, kalau begitu laksanakan tugasmu malaikat pencabut nyawa. Jibril mundur. Mulailah dieksekusi Nabi. Dicabut rohnya, meninggalkan telapak kaki, naik ke betis, naik ke paha, menggigil Rasulullah. Keluar biji-biji keringat di pelipis beliau, di daki beliau keluar keringat. Lalu Jibril membalik ke belakang, dilihat oleh Nabi. Ya Jibril, kenapa kau palingkan pandanganmu? Apa kau jijik melihat saya sekarang ini? Jibril menjawab, demi Allah dan Rasulnya, saya tidak jijik melihatmu ya Muhammad, cuma saya tidak tega melihat engkau menghadapi sakaratil maut. Lalu Nabi menjelaskan, ya Jibril, andai saja Allah tidak sayang dan cinta kepadaku, maka aku akan rasakan betapa sakitnya sakaratil maut ini. Sampai naik ke atas, sampai ke tenggorokan beliau, sampai ke bibir beliau. Beliau mewasiatkan 3 perkara. Kata Nabi, yang pertama, perempuan kalian, jaga perempuan di antara kalian. Yang kedua, salatmu, jaga salat kalian. Dan yang ketiga Nabi ucapkan, ummati, 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 umatku, umatku, umatku.
Nabi tidak mencemaskan anak cucu beliau. Nabi tidak mengucapkan Fatimah anakku. Tapi siapa yang diucapkan Nabi? Ummati, ummati. Begitu cintanya Nabi kepada kita. Nah sekarang bagaimana cinta kita kepada Nabi? Salah satu cinta kita kepada Nabi dengan hadir di majelis salawat seperti ini. Hadir di tempat ini wujud kecintaan kita kepada Rasulullah. Pada zaman Nabi tidak ada salawat rame-rame seperti ini. Kenapa? Karena beliau ada di tengah-tengah kita. Di tengah-tengah umat pada saat itu. Nabi pernah bertanya kepada sahabat, saudara-saudara sekalian, Anda tahu siapa yang paling menakjubkan imannya? Menakjubkan itu mengagumkan. Kata sahabat, para malaikat ya Rasul. Nabi katakan tidak. Bagaimana mereka tidak menakjubkan imannya? Mereka ketemu Allah. Kalau begitu, para nabi dan rasulnya ya Rasulullah. Nabi katakan tidak. Bagaimana kami tidak beriman? Kami menerima wahyu, ketemu dengan malaikat. Kalau begitu ya Rasulullah, kami inilah para sahabatmu. Nabi katakan tidak. Bagaimana kalian tidak beriman? Kalian ketemu dengan saya, kalian melihat mukjizat, wajar kalian beriman. Lalu sahabat berkata, kalau begitu siapa yang paling menakjubkan imannya ya Rasul? Nabi menjawab, umatku, saudara-saudaramu setelah kita ini wafat, mereka beriman kepadaku, mereka percaya kepadaku, padahal mereka tidak pernah ketemu Allah, mereka tidak pernah ketemu malaikat, mereka tidak pernah melihat mukjizat, mereka tidak hidup di tengah-tengah saya, tapi mereka beriman kepadaku dan berselawat. Kita inilah yang hadir di tempat ini. Mudah-mudahan Allah berikan waktu dan kesempatan kepada kita untuk lebih banyak lagi mencintai Rasulullah. Salah satu di antaranya berselawat seperti ini. Ketika Allah perintah kita puasa, Allah tidak ikut menunaikan ibadah puasa. Allah perintah kita haji, Allah tidak menunaikan ibadah haji. Ketika Allah perintah kita bersalawat, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah. Dengar, garis bawahi, yusalluna 'alan nabi, sallu alaihi wa sallimu taslima. Salawat dengan sebaik-baik salawat. Maka jangan bersalawat sambil merokok, jangan bersalawat sambil mengisap. Kenapa? Seluruh ulama Timur Tengah mengatakan rokok itu haram, maka rasa-rasanya tidak etis ketika Bapak menyebut nama Nabi sambil mengisap rokoknya. Mudah-mudahan ada manfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan. Kemuliaan yang sangat besar saya bisa hadir di tempat ini bersama Habib Syekh dan keluarga Bapak Mardani. Mudah-mudahan diberikan rezeki yang lapang, dibahagiakan dunia sampai akhirat. Demikian, kalau masih ada yang mau dengar ceramah saya, silahkan nonton Tabligh Akbar Damai Indonesia TV One setiap hari Sabtu atau Ahad pukul 12.30 atau setengah 2 waktu Kalimantan. Cuma lama baru muncul sekali seminggu. Ada yang gampang. Gimana caranya? Ambil aplikasi YouTube, tulis nama saya Dasat Latif. Keluarlah ceramah saya yang ratusan ribuan itu. Sudah nonton jangan lupa like and share. Subbreaker. Kasih begini aja, kasih begini bos. Jangan kau kasih begini. Kalau kau kasih begini dicari kau malaikat pencabut nyawa. Masa ceramah kau kasih begini? Nggak enak dilihat. Saya tidak suka. Nggak usah kau nonton. Jangan kasih begini. Nah, cuma cepat habis kuota karena 1 jam. Maka saya sediakan yang tidak menguras kuota namanya Chelsea. Ceramah singkat 1 menit saja. Gimana caranya Ustadz? Follow saya di Instagram. Dasat Latif 1212. Dasat Latif 1212. Sudah ku follow Ustadz, sudah ku tidak mau putar ceramahmu. Apa masalahnya? Masalahmu kau tidak punya kuota. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Nun wal kalam ya misrun. Billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.